Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan membuat sebuah power supply simetris menggunakan satu buah trapo di sini. Saya akan membuatnya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa menggunakan regulator. Jadi saya akan menggunakan ketiga bahan ini. Yang pertama di sini saya gunakan trapo 2 ampere. Sebenarnya untuk trapo kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian 2 buah elko. Di sini saya pakai elko yang ukuran 3300 mikrofarad 35 volt. Ini kita pakai 2 buah. Untuk ukuran elko sebenarnya disesuaikan dengan trapo yang akan kita pakai. Kalau misalkan kalian gunakan trapo yang 3 ampere, kalian bisa gunakan elko dengan ukuran 4700 mikrofarad ke atas ya. Dan untuk ukuran tegangannya juga disesuaikan. Yang penting tegangan elko harus melebihi tegangan dari trapo ya. Kemudian siapkan 4 buah dioda. Dioda yang saya gunakan ukurannya 1 ampere. Ini seharusnya saya gunakan dioda yang 3 ampere ya. Dikarenakan saya tidak ada, jadi saya pakai yang 1 ampere saja. Namun jika kalian ingin membuat sebuah power supply simetris seperti ini, kalian harus gunakan dioda dengan ukuran di atas spek dari si traponya. Jadi jika kalian gunakan trapo yang 3 ampere, kalian gunakan dioda 4 ampere ke atas. Namun karena di sini tidak ada, saya gunakan yang 1 ampere saja. Oke, namun jika ingin maksimal hasilnya, kalian gunakan dioda dengan spek di atas dari traponya ya. Oke, pertama kita rangkai keempat dioda ini, kita bikin dioda bridge ataupun dioda jembatan. Di bagian dioda ini ada gelang warna putih. Ini adalah bagian katodanya, yang hitamnya adalah bagian anodanya. Untuk membuat dioda bridge, pemasangannya seperti ini. Kita bikin seri dulu seperti ini. Jadi si gelang putih ataupun bagian katodanya disambung ke bagian anoda dari dioda yang satunya lagi. Jadi ini seperti ini, kita sambungkan saja seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian dioda ini juga kita pasang seperti ini. Jadi di seri seperti ini. Kemudian kita paralel keempat buah dioda ini. Kita paralel seperti ini. Jadi yang ada gelang warna putih ataupun bagian katodanya kita sambung ke katoda di sini. Dan yang anodanya, yang ini kita sambung ke anoda dari dioda yang ini. Jadi kita sambung saja seperti ini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Yang gelang warna putih ini adalah untuk keluaran nanti positifnya. Sedangkan yang anoda ini untuk keluaran negatifnya. Sedangkan ini untuk ke AC. Untuk ke AC dari trapo ya. Dan sekarang kita pasangkan ke 2 buah elko ini. Yang bagian garis putih ini adalah bagian negatifnya. Sedangkan yang sebelahnya lagi ini adalah bagian positifnya. Kedua buah elko ini kita pasang secara seri. Jadi yang negatif ini kita pasangkan ke positif dari elko yang satunya lagi. Jadi kita pasang seperti ini. Ini kita gabung. Lalu kita solder. Untuk memudahkan penyoliran, kita ikat dulu si elko ini menggunakan lakban. Oke, seperti ini. Ini negatif ketemu positif. Kita solder saja. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita pasangkan dioda bridge ini ke 2 buah elko ini. Untuk pemasangannya, ini yang ada garis putihnya ataupun bagian katodanya. Ini untuk output positifnya kita pasang di positif elko di sini. Dan yang ini, yang bagian katoda, ini untuk output negatifnya kita pasangkan di negatif di sini ya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Ini untuk output positifnya, jangan sampai terbalik. Ini untuk output negatifnya. Sedangkan yang kedua ini untuk ke AC di traponya ya. Jadi ini kita pasangkan di pin 15 volt di traponya. Jadi kita akan pasang di sini. Bagian ke ujung dioda ini.
Oke, sekarang saya sudah menyiapkan 3 buah kabel warna hitam. Ini saya akan jadikan untuk output negatifnya. Kabel kuning saya akan jadikan untuk CT-nya, dan kabel oranye ini untuk output positifnya. Oke, sekarang kita pasangkan saja kabel kuning ini untuk ke CT trapo. Jadi kita akan pasang di sini. Kemudian ini kabel warna oranye kita pasang di output positifnya. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita pasangkan untuk kabel hitamnya ataupun kabel negatifnya. Kabel hitam ini untuk output negatif, kita solder di sini di negatif elko. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Ini adalah untuk output positif, ini untuk output negatifnya. Oke, sekarang kita pasangkan dulu aja bagian kaki dioda yang kedua sisi ini. Jadi kedua ujung dioda ini kita pasangkan di pin trapo di sini. Saya akan pasang di pin 15 volt saja karena saya butuh tegangan sekitar segitu ya, sekitar 15 volt. Untuk mempermudah pemasangan saya gunakan 2 buah kabel seperti ini. Nanti kedua kabel ini kita solder di pin 15 volt. Oke, sekarang kita solder saja langsung. Oke, seperti ini. Ini kemudian kabel yang dari CT, ini kita kupas seperti ini. Nanti kita akan sambungkan ke elko. Oke, ini kedua kabel warna merah ini kita pasangkan di dioda di sini. Kabel yang dari 15 volt yang satunya lagi kita pasangkan juga di sini. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Sekarang tinggal kita pasangkan kabel yang dari CT yang warna kuning ini yang tadi saya kupas. Ini kita pasangkan ke kaki antara kedua elko ya, kita pasang di sini. Ini kita solder. Ini kita solder di sini di antara kedua kaki elko yang positif negatif. Oke, jadinya seperti ini. Ini yang ke 220 volt PLN. Sekarang tinggal kita sambungkan kabel output ini. Ini yang oranye untuk positifnya, yang hitam untuk negatifnya, dan yang kuning untuk CT-nya. Saya akan coba pasangkan ini ke tune control. Saya tes di tune control. Oke, ini adalah tune controlnya. Ketiga buah kabel yang dari output power supply ini kita pasangkan di sini di pin 15 volt sampai dengan 18 volt. Di sini sudah ada keterangannya, tinggal kita pasangkan saja. Ini yang oranye untuk positif, kita pasang di sini. Kemudian yang kuning yang CT kita pasang di ground di sini, dan yang hitam kita pasang di negatif di sini ya. Oke, sudah saya solder seperti ini. Tinggal sekarang kita tes ya. Oke, ini tune controlnya sudah saya pasangkan ke power amplifiernya. Sekarang kita coba tes. Hati-hati ini jangan sampai korslet. Oke, sekarang kita coba langsung nyalakan tune controlnya. Oke, indikatornya menyala, itu tandanya supply-nya sudah masuk ke tune control. Ini untuk supply power amplinya. Saya coba putar musik.
Oke, sudah berfungsi dengan baik power supply simetris yang kita bikin tanpa menggunakan rangkaian regulator. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.